Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang melakukan konsultasi kerja pada mata kuliah Talent Management. Perkenalkan, saya Firsa Kinanti Putri Kirani. Melakukan konsultasi kerja. Konsultasi kerja adalah proses di mana seseorang mencari nasihat atau panduan terkait pekerjaan atau karir mereka. Hubungan antara konsultasi kerja dengan dunia kerja sangat erat karena konsultasi kerja bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi berbagai tantangan dan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat utama konsultasi kerja untuk dunia kerja. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, ada pengembangan keterampilan. Yang ketiga, ada peningkatan kepuasan kerja. Yang keempat, ada penanganan tantangan dan konflik. Dan yang kelima, ada perubahan karir yang sukses. Karir di bidang konsultasi adalah jenis pekerjaan di mana Anda membantu klien meningkatkan efisiensi model bisnis mereka. Anda dapat melakukan ini dengan mengembangkan dan menerapkan target yang menguntungkan, mengoptimalkan proses bisnis, dan mengembangkan strategi. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Pengembangan karir di perusahaan dinyatakan baik berdasarkan pendidikan formal, pengalaman kerja, prestasi kerja, keterampilan kerja, serta produktivitas kerja. Pengembangan karir dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada tujuan perusahaan semata, melainkan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan yang bermanfaat bagi perkembangan diri karyawan itu sendiri dalam pekerjaannya. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Selanjutnya, terdapat faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan karir individu. Yang pertama, hubungan pegawai dan organisasi. Yang kedua, personalia pegawai. Yang ketiga, faktor eksternal. Yang keempat, politicking dalam organisasi. Dan yang kelima, sistem penghargaan. Reward management. Reward management atau manajemen penghargaan merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan seorang HR dan berfokus pada pengembangan. Selain itu, reward management juga berupa penghargaan dan insentif terhadap seorang karyawan di suatu perusahaan. Ada berbagai macam penghargaan yang tersedia bagi karyawan, termasuk gaji, bonus, dan insentif jangka panjang. Selanjutnya, terdapat beberapa alasan reward management diberikan kepada karyawan. Yang pertama, mempertahankan pegawai terbaik. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Yang ketiga, mendorong untuk kemajuan karir pegawai. Dan yang keempat, membangun kesetiaan seluruh pegawai terhadap perusahaan. Di sini terdapat jurnal yang berjudul Pemberian Reward berdasarkan penilaian kinerja karyawan dengan metode AHP pada PT Anugrah Protecindo. Penilaian kinerja karyawan PT Anugrah Protecindo bertujuan untuk memotivasi individu pegawai dan sebagai penentu dalam pemberian reward pegawai, namun belum maksimal karena kecenderungan penilaian kinerja yang terpusat sehingga menyebabkan penilaian tidak objektif dan belum ada pembobotan kriteria penilaian sehingga belum diketahui kriteria mana yang paling mempengaruhi kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bobot kriteria kinerja pegawai berdasarkan kompetensi dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau HAP.
Penilaian menggunakan 4 bobot kriteria, yaitu motivasi, kompetensi, keterampilan, dan sikap. Sistem penghargaan pegawai ditentukan dengan menggunakan metode bagi hasil berdasarkan persentase kenaikan penilaian kinerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai. Persentase kenaikan penilaian kinerja terhadap standar yang telah ditetapkan akan dibandingkan dengan total persentase kenaikan penilaian kinerja seluruh pegawai, sehingga akan mendapatkan nilai akhir yang dikalikan dengan dana yang dialokasikan untuk reward. Hasil yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi penilaian kinerja pegawai, maka pegawai akan memperoleh imbalan yang semakin besar. Kesimpulannya, konsultasi kerja adalah proses di mana seseorang mencari nasihat atau panduan terkait pekerjaan atau karir mereka. Pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Reward management atau manajemen penghargaan merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan seorang HR dan berfokus pada pengembangan. Selain itu, reward management juga berupa penghargaan dan insentif terhadap seorang karyawan di suatu perusahaan. Ada berbagai macam penghargaan yang tersedia bagi karyawan termasuk gaji, bonus, dan insentif jangka panjang. Sekian, terima kasih.